wajib pajak yang pindah ke KPU Kemayoran itu banyak sekali. Nanti Pulau Jawa dicaplok, kita ikut mana? Pajak itu kontribusi wajib kepada negara, bersifat memaksa. Negara kita itu sedang berperang. SPT itu Kepo-kepo Kemayoran Podcast. SPT itu surat pemberitahuan tahunan untuk orang pribadi. Nah, ini di bulan Maret ini sampai 31 Maret. Betul. Laporannya. Itu pun ada sanksi kalau misalkan nggak sesuai. Jadi kita harus imbang antara hak dan kewajiban. Betul. Kewajibannya apa, haknya apa, kita penuhi. Sebaliknya kalau begitu, hak saya dipenuhi dong, gitu loh. Kewajibannya harus ini. Saya sama-sama imbang. Pelaporan orang pribadi 31 Maret, yang badan itu tanggal 30 April. Ya. Nah, manfaat SPT apa? SPT itu merupakan suatu bentuk tanggung jawab warga negara Indonesia yang sudah dewasa, sudah mempunyai penghasilan dan mempunyai kewajiban untuk bayar pajak. Nah, itulah yang kita laporkan di SPT. Dan sifat SPT itu self assessment. Self assessment itu negara memberikan kepercayaan penuh kepada Mbak Ines. Betul. Mbak Ines menghitung sendiri, iya, ya kan? Terus kemudian membayar. Yang ketiga melaporkan. Nah, betul. Itu urutannya gitu. Pajak saya berapa ya? Saya hitung sendiri dulu. Kemudian, oh saya kurang bayar segini nih, bayar. Habis itu kita laporkan. Betul. Gitu. Nah, itu bentuk satu tanggung jawab warga negara untuk tanggung jawab hukum lah ya. Jadi masih banyak juga yang masih terlambat, nggak lapor, punya penghasilan itu masih ada. Artinya masyarakat Indonesia ini ya kita masih dalam tahap proses untuk maju ke depan ya. Kita pengennya sih seperti di Amerika, di Australia semua kan. Jadi semua bisa kita detect baik akses bank, akses manapun ya. Dan setiap warga negara itu ada kesadaran untuk membayar pajak. Iya. Artinya SPT itu suatu bentuk ya, kita mengisi sendiri dan kita laporkan. Itu secara hukum kita sudah memenuhi hak dan kewajiban kita. Ada sanksinya nggak itu Pak? Ada sanksinya juga. Ada sanksinya. Kayak tadi saya bilang, orang pribadi 31 Maret. Kalau misalkan kita terlambat lebih, kita ada sanksinya. Iya. Jadi harus bayar sanksi. Gitu. Badan juga seperti itu. Nah, kalau nggak ada sanksi, nanti juga lewat-lewat terus ya. Betul. Makanya kesadaran ini penting ya. Kita pengen masyarakat itu benar-benar sadar pajak gitu. Iya. Ya. Kalau saya sih pengennya sesuai sama ini nih, sign yang di sini aku sudah lapor, kamu kapan? Nah, gitu. Kepowers, ayo sudah lapor SPT belum? Dan melaporkannya juga mudah sekarang. Betul. Kita nggak usah antri di kantor pajak. Dulu itu kalau sebelum kita ada e-filing itu antri, kita sampai kayak bikin itu apa, kayak mau punya gawe. Kita bikin teratak semua, ya kan. Jadi yang datang ke sini bisa setiap hari itu ratusan. Waduh. Coba bayangkan. Tapi sekarang dengan kemudahan sistem kita, itu bisa melalui DJP online ya kan. Dan nanti ada petunjuknya, bisa klik layanan SPT ya. Kemudian tinggal isi aja. Misalkan orang pribadi dari bukti potong perusahaan, misalkan diisi. Kemudian kalau bisnis perusahaan dari laporan keuangan kan sudah dipindah ke SPT ya, dimasukkan aja. Sudah ya, klik ada lampirannya, nanti ada bukti tanda terimanya. Udah selesai, jadi nggak perlu ke sini. Sangat dimudahkan ya, sangat dimudahkan. Jadi Kepowers nih yang wajib pajak bisa akses sendiri ya, langsung online di rumah. Tuh, lapor Nes. Iya. Lagi Ines ini Pak, gajinya 16 digit. Kita sudah harus rajin nih. Saya pantau Mbak Ines ini. Kalau enggak saya kasih surat teguran. Wah, udah banyak banget nih Pak kita. Surat teguran nanti ya. Kita ngobrolin pajak udah sangat detail ya Pak, udah sangat rinci, sangat jelas. Nah, gimana kalau kita ngobrolin tentang sebetulnya ada program unggulan nggak sih nih Pak di kantor pelayanan Pratama Pajak Kemayoran ini? Kita ada ya, masing-masing di kantor tuh beda-beda. Jadi kita itu ada pajak bertutur. Pajak bertutur itu kita mulai memberikan suatu pengetahuan pajak mulai sejak dini. Bahkan SD pun ya, SD, SMP dengan cara yang berbeda ya. SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa. Kita bikin tim biasanya di awal tahun ini.
kita pilih sekolah yang kira-kira belum, yang di lingkungan Kemayoran. Kemudian kita melakukan sosialisasi perpajakan sesuai dengan grade-nya masing-masing lah. Jadi ya SD kita mudahkan dengan cara mereka bermain lah atau apa gitu. Nih menarik banget ya Pak, itu sama. program sosialisasi ya tentang pajak sedari dini ya Pak ya. Pajak bertutur. Bayar pajak sedang dini gitu ya, supaya nggak ngeluh Pak. Namanya Dinas itu Pak. Iya. Kalau mau bayar pajak itu Pak suka ngeluh sekali. Pak sedikit Pak. Ini masih ada lagi programnya. Oh ada lagi. Ada masih Cortex banyak. bukan Pak? Belum. Oh belum. Jadi- Saya tadi mau nanyain Cortex nih Pak. Oh gitu. Iya. Jadi kita juga ini ada konsultasi ya, konsultasi masalah perpajakan. Bisa datang ke sini dan itu gratis. Bisa melalui online, bisa WhatsApp, email ataupun melalui kering DJP juga bisa. Apabila ada kesusahan, ada kesulitan, itu bisa langsung ya. Kemudian kita juga ada pojok pajak. Pojok pajak itu kalau biasanya kita di bulan Maret April pada saat pemasukan SPT, kita di sentra bisnis, di apartemen ya, di mal-mal, kita ada pojok pajak untuk memudahkan orang lapor dari situ. Kita juga langsung online. Langsung dibantu Langsung ya bantu. Pak, one on one. Gitu. Kemudian ada lagi kawan pajak. Kawan pajak itu kita sasarannya ke UMKM. Oh. Di sini banyak sekali UMKM. Betul. Harapan kita berikan sosialisasi, kemudian kemudahan administrasi, dan harapan kami juga dari UMKM itu bisa meningkat lagi lah, bisa meningkat lagi untuk lebih besar lagi. Iya. Dan kita juga ada relawan pajak. Kita bekerja sama dengan kampus-kampus ya. Sudah kerjasama setiap kali di musim pemasukan SPT, mereka selalu mengirimkan mahasiswa itu sampai 15 orang untuk membantu. Ya, yang kesulitan di sini kita sudah berikan training, pelatihan. Jadi kita selain itu juga dari kampus kan juga ada ini ya, maksudnya anak-anak jadi ahli lah. Pengalaman ya Pak ya. Untuk pengalaman kerja. Itulah itu program kami di sini. Wih menarik ya, banyak banget dan menyentuh berbagai lini, benar. Pak, saya tuh masih penasaran Cortex itu loh Pak. Cortex. Apa dan gimana sih Pak Iya. Cortex itu Pak? Cortex itu jadi gini, kita itu banyak aplikasi. Untuk bikin NPWP dulu ada IREK, itu juga langsung. Orang bikin langsung aja, nggak usah kantor pajak, tahu dapat NPWP. Kalau zaman dulu kan kita ke kantor pajak, membawa KTP, membawa KK, semuanya. Itu, terus bikin billing, bikin e-faktur, kemudian ada lagi misalkan aplikasi untuk pemeriksaan, untuk penagihan, untuk pelayanan, semua banyak. Kita aplikasi itu mungkin sekitar ada 50 lebih. Waduh. Ya. Nah, Cortex ini dari aplikasi seluruh itu dijadikan satu. Dan wajib pajak juga bisa mengakses. Bisa mengerti, utang pajak saya berapa ya. Saya harus bayar tuh kira-kira jatuh temponya kapan ya. Saya mau ngasih deposit dulu deh, biar saya nggak lupa. Bisa. Jadi Cortex ini benar-benar modern dan kita saat ini sedang dalam tahap penyesuaian. Ke depan itu alangkah mudahnya bagi para wajib pajak. Ya. Jadi Cortex ini memang suatu transisi itu memerlukan waktu ya. Betul. Mungkin ada beberapa yang kok susah, kok agak hang, agak ini. Ya kita penyesuaian. Tapi artinya ini sudah dipikirkan oleh ahlinya kita di kantor pusat semua dan kita melaksanakan di sini. Dan insya Allah dalam sebulan 2 bulan ke depan kita sudah running full lah. Gitu. Full ya. Satu aplikasi untuk semua ya. Untuk semuanya. Ya. Jadi nggak ada alasan untuk Kpowers dan kita semuanya nggak bayar pajak ya, karena semuanya itu semakin Nanti ketahuan. Mudah, Ya. modern. Semakin dimudahkan juga. Inovasi dari KPP Pratama ini juga luar biasa gitu ya, jemput bola bahkan tadi ada yang sampai ke universitas, kemudian sampai menyasar ke UMKM, ini luar biasa. Pak Budi, ini kita tuh masih kepengen ngobrol banyak sama Pak Budi, tapi waktunya ini kami takut mengganggu waktunya Bapak lagi di. Sama-sama, terima kasih. Jadi Kpowers kita nih udah ngobrol langsung sama Pak Budi Susilo, Kepala KPP Pratama Jakarta Kemayoran. Sudah semakin mengerti nih ya pentingnya pajak itu seperti apa, ya kan?
Kemayoran, lapor SPT itu seperti apa, dan jangan lupa lapor SPT sebelum tanggal 31 Maret ya Pak. Untuk orang pribadi. Untuk orang pribadi. 30 April untuk badan. 30 April untuk badan. Dan jangan lupa bayar pajak tentunya ya. Dan sadar pajak. Betul, dan sadar pajak gitu ya. Dan Kepowers yang masih penasaran nih tentang pajak bisa langsung kepoin aja Instagramnya KPP Pratama Jakarta Kemayoran di @pajakjkt_kemayoran ya, @pajakjkt_kemayoran, atau bisa langsung aja deh kepoin websitenya di www.pajak.go.id. Jadi Kepowers jangan pikir panjang, jangan pernah ragu kalau mau bayar pajak di mana, di Kemayoran aja. Karena apapun aktivitasnya di Kemayoran aja. Satu lagi nih Pak, terakhir buat teman-teman Kepowers nih, ada yang bisa mau disampaikan ya Pak? Ya. Oke, terima kasih Mbak Ines. Harapan kami nih ya seluruh, saya mewakili KPP Kemayoran. Saya harap dan harapan kami ke depan itu kawasan Kemayoran itu menjadi sentra bisnis dan bisa bersaing di internasional lah. Ya ini terbukti juga ada pameran mobil, ada Java Jazz musik juga kan. Jadi nggak hanya bisnis, tapi seni dan budaya juga. Kemudian lingkungan ini saya lihat semakin ke depan ini semakin bagus. Dan mungkin nanti dari PPK Kemayoran juga banyak gedung-gedung pengelolaan yang mungkin bisa bersaing sewanya ya, karena kita strategis. Mungkin 10 tahun ke depan kita akan menjadi suatu seperti Singapura kecil ya. Jadi di situ kita nanti ada akses langsung ke Priok lah, ke Cengkareng, kereta mungkin atau apa ya. Itu harapan kami, dan tentunya berdampak ke perpajakan juga. Otomatis di bidang perpajakan juga pasti naik. Dari saya itu aja. Wih, terima kasih banyak Pak Budi. Kami tersanjung nih. Kami terharu loh, diapresiasi luar biasa dari Pak Budi ini. Terima kasih banyak Bapak. Wah, seru banget ya obrolan hari ini Pak. Dan kami juga berterima kasih banyak sama Pak Budi Susilo sudah menyempatkan nih waktunya untuk ngobrol bersama host Kepo di episode Kepo kali ini. Dan untuk Kepowers yang masih penasaran tentang Kemayoran, tungguin Kemayoran Podcast edisi selanjutnya ya. Karena Kepo akan menjadi sumber informasi yang akurat dan terpercaya seputar Kemayoran. Jangan lupa tinggalin juga komen mau bahas tentang apa sih di Kemayoran di episode Kepo selanjutnya. Dan jangan lupa nih, saat ini Kepowers bisa menyimak Kemayoran Podcast kapanpun dan dimanapun melalui berbagai macam sosial media kita nih. Dari Instagram ada di @ppk_kemayoran, TikTok kita ada di @explore_kemayoran, ada Spotify kita di Kemayoran Podcast, dan YouTube channel kita di PPK Kemayoran. Dan kayaknya nanti kita akan collab bareng Instagramnya Pratama ya Pak. Ya. Nah, saatnya pantun. Oke, Hannibal, lanjut. Bis alpukat sampai sebelit. Cakep. Berempat pamit. Dadah. Kepo Kemayoran Podcast.